Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara periode 2009-2014 ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban dianiaya teman yang juga tetangganya akibat dendam kesumat. Dahrizul alias Uwong ditemukan keluarganya tewas terkapar di dapur rumahnya. Kematian anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara periode 2009-2014 ini pun menggemparkan warga Kubang Gajah, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin. Pada tubuh korban terdapat luka akibat penganiayaan senjata tajam. Korban dibunuh teman yang juga tetangganya, diduga akibat dendam kesumat. Menurut menantu korban, pelaku yang dikenal dengan panggilan Sijai mendatangi rumah bapak mertuanya dengan membawa senjata tajam. Saat melihat korban, pelaku langsung mengejar korban hingga ke dapur. Saat dalam posisi terjepit itulah korban dianiaya hingga tewas. Dari pagi dia datang dari depan pintu. Terus mertua saya buka pintu. Dia manggil, "Wong mana?" katanya kan. Habis itu dibuka mertua saya pintu, langsung nyari mertua saya almarhum. Habis itu langsung ribut terus ditikam di sini kan. Ditikam di sini terus nyandar di sana. Terus nyandar di situ yang nikam pergi. Keluarga melaporkan peristiwa pembunuhan Dahrizul ke Polsek Tanjung Beringin. Polisi kemudian membawa jasad korban ke RSUD Deli Serdang, sementara pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Mengaku mendapatkan bisikan gaib ketika tidur, seorang pria di Tuban, Jawa Timur membunuh tetangganya. Korban dipukul dengan balok kayu hingga tewas di tempat. Warga Desa Tambak Rejo, Kecamatan Rengel, Tuban, Jawa Timur ini ditangkap polisi setelah dilaporkan warga sekitar dengan tuduhan pembunuhan. Budiono dengan sangat keji menganiaya seorang pria yang merupakan tetangganya hingga tewas di lokasi kejadian. Menurut tersangka, dirinya melakukan pembunuhan setelah bermimpi dan mendengar bisikan gaib. Ketika terbangun, pria 35 tahun ini langsung berjalan menuju rumah korban. Sebelum menerobos masuk, pelaku mengambil balok kayu dan menganiaya korban saat sedang tidur. Korban pun tewas dengan luka di bagian kepala. Hasil pemeriksaan mendalam nanti akan kita lakukan pemeriksaan kejiwaan juga, ya kan? Apakah ada motif lain, ya kan? Si tersangka B ini melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 dan terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Masih dari Tuban, Jawa Timur, pemirsa, hanya karena tersinggung dengan perkataan tetangganya, seorang petani tega menganiaya tetangganya hingga tewas. Korban dianiaya dengan senjata tajam saat berpapasan dengan pelaku. Warga desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, geger dengan kematian warganya dengan cara tak wajar. Kasmu berusia 55 tahun tewas dianiaya tetangganya sendiri dengan senjata. Menurut sejumlah saksi, peristiwa sadis ini bermula saat korban hendak pulang usai ngopi di warung dekat lokasi kejadian berpapasan dengan pelaku wasman. Namun tiba-tiba, pria berusia 50 tahun tersebut menganiaya korban dengan sabit yang dibawanya. Pelaku dan korban selain bertetangga juga dikenal berteman baik dan keduanya berprofesi petani. Diduga sebelum kejadian, pelaku tersinggung dengan omongan korban. Kalih kula plek kok ya diku dhewe. Sing niku Mbak, sing korban kalian pelaku. Ya baturan plek kalih kula karo-karone. Enten masalah nopo? Menawi. Nek masalahnya kurang masalah omongan ngono wae, gak ono masalah. Tersinggung ngoten. Tersinggung perasaan kurang ngono wae. Mayat korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kusma Tuban untuk diotopsi. Sementara pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Kerek. Sedang bertemu di tempat kejadian tersebut sehingga yang sebelumnya mungkin ada niat untuk melakukan penganiayaan itu dilaksanakan pada saat itu. Berarti sudah dendam lama atau gimana dan itu? Ini masih kita selidiki atau. Polisi masih mendalami keterangan pelaku dan menyita barang bukti sabit yang diduga digunakan membunuh korban.
Seorang pria di Seluma, Bengkulu menembak mati tetangganya hingga tewas. Pelaku sakit hati karena diejek mantan narapidana yang tidak punya masa depan. Inilah MD, pria yang ditangkap usai menembak tetangganya hingga tewas. Warga Dusun Jalur Desa Padangkuas, Seluma, Bengkulu itu mengaku sakit hati dengan perkataan korban yang menyebut masa depan pelaku suram karena merupakan mantan narapidana. Peristiwa ini berawal saat korban bertemu dengan pelaku di kebun untuk memotong kayu. Pelaku dan korban kemudian terlibat cekcok setelah korban mengatakan pelaku sebagai mantan napi yang tak memiliki masa depan. Sakit hati atas ucapan korban, pelaku lantas mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari tasnya dan menembak dari belakang hingga korban tersungkur. Selain MD, polisi juga menangkap penjual senjata api rakitan ke pelaku. Senpi tersebut dijual seharga 700.000 lengkap dengan pelurunya. Tidak hanya sakit hati dikatakan mantan napi, pelaku juga dendam lantaran korban mengkhianati ayah pelaku saat menjadi tim sukses pemilihan kepala desa. Angka menyusul korban yang berjarak kurang lebih 50 meter dan langsung menemui korban dan terjadi keributan yang diakibatkan adanya perkataan korban yang menyinggung tersangka. Jadi si korban mengatakan tersangka mantan napi tidak akan jadi orang. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Seluma untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Duel maut antara tetangga terjadi di Kepahiang, Bengkulu, pemirsa. Perkelahian pelaku dan korban dengan adu senjata tajam sempat dilerai anak-anaknya. Namun akhirnya korban tewas akibat tikaman senjata tajam. Sementara pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ini ditangkap dalam pelariannya dan bersembunyi di rumah saudara di wilayah Bengkulu Tengah. Pelaku kabur usai terlibat duet maut yang menewaskan tetangganya di Kepahiang, Bengkulu. Peristiwa yang diduga dilatar belakangi dendam lama antara keluarga ini membuat korban menantang pelaku berkelahi saat melihatnya melintas di depan rumah. Perkelahian pun terjadi dan melibatkan senjata tajam. Anak pelaku dan korban yang melihat ayahnya duel berusaha melerai, tapi justru terkena sabetan senjata. Pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam hingga tewas. Melihat korban tersungkur, pelaku kabur. Dari omongan di mobil kita interogasi sementara, adanya dendam. Dendam yang sudah berkesudahan tahun-tahun yang antara keduanya, keluarga. Keluarga ya, bukan pribadi, keluarga. Sudah berapa lama ada? 2 tahun lah pengakuan dari si tersangka. Keluarga kedua belah pihak emang. Iya. Pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Sementara seorang remaja tega menganiaya ibu kandungnya hingga meninggal di Jepara, Jawa Tengah. Sebelum meninggal, sang ibu meminta anaknya memberi keterangan jika dirinya dianiaya oleh orang gila yang masuk ke dalam rumah. Tindakan remaja asal Kecamatan Mayong, Jepara terhadap ibunya menggemparkan. MF usia 17 tahun tega menganiaya ibu kandungnya hingga akhirnya meninggal dunia. Adanya dugaan penganiayaan remaja putus sekolah ini diamankan petugas Satreskrim Polres Jepara. Dugaan tindak kekerasan pelaku terhadap korban berawal saat MF yang tengah menonton televisi ditegur ibunya. Sang ibu menegur anaknya yang tidak mau bekerja dan kesehariannya hanya menonton televisi. Teguran ibu membuat pelaku kalap. Pelaku mengambil pisau dapur di dekatnya lalu menganiaya korban. Korban yang tak berdaya sempat meminta pelaku memberitahu ayahnya kalau dirinya dianiaya orang gila yang masuk ke rumah. Pelaku yang panik meminta pertolongan warga, lalu korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayong. Namun nyawa korban tak terselamatkan. Yang namanya kasih sayang ibu sepanjang masa ya. Si SM ini yang merupakan korban dan merupakan ibu kandungnya menyatakan bahwa sampaikan sama bapakmu kalau aku ditikam oleh orang gila yang masuk ke dalam rumahnya. Oleh karena itu dia keluar meminta tolong sama
tetangganya bahwa ibunya ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga gila. Namun, ya seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, tak diberi uang untuk membeli rokok, seorang pemuda di Solo, Jawa Tengah tega menganiaya ibu kandungnya hingga terluka. Setelah ditangkap, pelaku meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Pemuda ini harus berurusan dengan polisi lantaran menganiaya ibu kandungnya hingga terluka. Karena tak diberi uang untuk membeli rokok, MHJ 21 tahun tega melukai ibunya. Ia meminta uang Rp50.000, namun ibunya tak punya uang. Pelaku marah tak diberi uang lalu menganiaya ibunya dengan memukul kening. Korban yang mendapat perlakuan kasar anaknya melapor ke polisi. Namun kasih sayang ibu tak terhingga. Sang ibu yang menjadi korban tak ingin anaknya dipenjara. Pihak kepolisian dari Polsek Pasar Kliwon, Solo mempertemukan pelaku dan korban dan diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan membuat surat pernyataan. Korban yang bekerja sebagai buruh mencabut aduan kasus penganiayaan. Kepolisian menghargai permintaan korban yang menginginkan anaknya tidak diproses hukum. Anak tersebut, pelaku meminta uang untuk membeli rokok, namun karena ibu tidak ada uang, akhirnya anak tersebut melakukan kekerasan dengan memukul bagian kepala secara 2 kali. Jika pelaku masih mengulangi perbuatannya, polisi akan memproses di jalur hukum. Seorang anak tega membunuh ayah dan kakak kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi karena pelaku sakit hati kepada ayahnya karena merasa dianaktirikan dan cemburu dengan perlakuan terhadap kakaknya. Kematian bapak dan anak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Medan, Sumatera Utara menghebohkan warga. Korban Sugeng, 50 tahun ditemukan di luar rumah, sementara putranya Riki Sarbaini, 21 tahun tewas di kamar. Keduanya tewas akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Pelaku tak lain Aryat, 20 tahun anak kandung Sugeng. Pelaku sempat berusaha kabur namun ditangkap warga. Nah, katanya ada ayahnya ditikam. Terus lari kami ke sini kan. Pas lihat ayahnya sudah di sana, terus tersangkanya ini di depan pintu, langsung diamankan sama si Indra. Ini bersaudara nih Bang? Iya, bersaudara. Adik abang bapak gitu. Iya. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku membunuh ayah dan kakaknya karena sakit hati. Pelaku merasa selalu dianaktirikan oleh korban. Pelaku ini sakit hati dengan orang tuanya karena merasa dia selalu dianaktirikan lah ya. Jadi kalau kebutuhan atau permintaan dari abangnya yang juga menjadi korban ini selalu dituruti, sementara yang bersangkutan atau pelaku ini minta, orang tuanya tidak menurutinya. Kasus pembunuhan ini dipicu ulah pelaku meminta uang kepada ayahnya, namun permintaan pelaku ditolak korban. Merasa dianaktirikan, pelaku dan kakaknya terlibat cekcok. Melihat kedua anaknya bertengkar, sang ayah berusaha melerai. Namun naas, terbakar emosi, pelaku lalu mengambil pisau dapur dan menganiaya ayahnya hingga tewas. Pelaku yang sudah gelap mata lalu membunuh kakaknya juga dengan pisau dapur. Kehilangan suami dan anak dengan cara tragis membuat Heriani terpukul dan sangat kehilangan. Apalagi pelaku adalah salah satu anak kandungnya sendiri. Setelah disalatkan di Masjid Al-Halim, ayah dan anak ini akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Glugur tak jauh dari rumah korban.
Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Diduga jadi korban pencabulan ketua RW, seorang bocah perempuan tewas. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.